Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bimbingan Belajar RF. Kali ini kita akan membahas tentang integral. Selamat menyaksikan. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Selamat belajar. Baiklah, kita akan memulai pelajaran integral. Nah, sebenarnya integral itu apa sih? Dan simbolnya seperti apa sih? Nah, di sini Ami akan berusaha menjelaskan bagaimana integral itu, bagaimana cara menyelesaikannya dengan cara cepat. Sebenarnya notasi integral yang kita pelajari ini seperti ini, teman-teman. Yang mana integral tersebut didefinisikan sebagai antiturunan, alias kebalikan dari turunan. Yang mana kalau kita pelajari turunan merupakan pangkatnya berkurang 1, sedangkan integral pangkatnya bertambah 1. Jika ada fungsi fx, jika diturunkan menghasilkan f aksen x, dan f aksen x diintegralkan menjadi fx. Maksud diintegralkan di sini, dari turunan tadi diubah kembali menjadi fungsi semula. Itulah integral. Yang mana integral f aksen x dx sama dengan fx tambah c. Kita integralkan suatu fungsi turunan menghasilkan fungsi semula. Itulah maksud dari integral tersebut. Nah, bagaimana sih rumus dasar dari suatu integral? Misalnya ada fungsi fx sama dengan k per n tambah 1 x berpangkat n tambah 1 menghasilkan turunan k x pangkat n. Maka jika diintegralkan k x pangkat n dx, maka jika diintegralkan k x pangkat n dx tersebut kembali seperti rumus semula, yaitu k per n tambah 1 x n tambah 1 tambah c. Untuk mengaplikasikan rumus ini, kita lihat contoh soal nomor 1. Nomor 1, integral dari 2x pangkat 3 dx. Kita menggunakan rumus dasar yang integral kx pangkat n dx adalah k per n tambah 1 x n tambah 1 tambah c. Maka 2 di sini berperan sebagai k dan 3 di sini berperan sebagai n. Maka k-nya 2 per n3 tambah 1 x, n-nya 3 tambah 1 tambah c. Maka integral dari 2x pangkat 3 menghasilkan 2 per 4 x pangkat 4 tambah c. Jika disederhanakan menjadi 1 per 2 x pangkat 4 tambah. Kita lihat contoh nomor 2. Integral dari 3x kuadrat tambah 4x dx menghasilkan. Nah, di sini terdapat dua fungsi, yaitu fungsi 3x kuadrat dan 4x. Maka bisa kita pecah menjadi integral 3x kuadrat tambah integral 4x dx. Kita ingat, 3 di sini merupakan k dan 2 di sini merupakan n. 4 di sini merupakan k, 1 di sini merupakan n. Maka 3 per n tambah 1, n-nya 2 tambah 1 3, x, n-nya 2 tambah 1 3, tambah 4 per 1 tambah 1 2, x 1 tambah 1 2. Maka menghasilkan x pangkat 3 tambah 2x kuadrat tambah c. Nah, kemudian kita akan mempelajari tentang integral tak tentu, yang mana jika integral k x n dx sama rumusnya seperti yang telah kita pelajari tadi, yaitu k per n tambah 1 x n tambah 1 tambah c, yang mana syaratnya n-nya itu tidak boleh sama dengan min 1. Namun jika n tidak sama dengan min 1, bagaimanakah cara menyelesaikannya? Maka kita akan menggunakan rumus ini, k ln x tambah c.
Untuk mengaplikasikan kedua rumus ini, kita lihat contoh nomor 1. Hitunglah integral dari 5x pangkat sepertiga dx. Untuk menyelesaikan soal ini, maka kita pecah atau mengubah akarnya menjadi pangkat, yang mana integral 5x, yang mana untuk menjawab soal integral 5 akar pangkat 3 dari x dx ini, kita harus mengubah dulu akar pangkat 3x ini menjadi pangkat sepertiga, seperti yang kita lihat di layar kita ini. Maka kita ubah atau kita dapatkan hasilnya menggunakan rumus ini, yang mana 5 merupakan K dan sepertiga ini merupakan N. Maka kita masukkan rumus K per N tambah 1 X N tambah 1 tambah C. Maka 5 per sepertiga tambah 1 4/3 X 4/3 tambah C. Kita sederhanakan menjadi 15/4 X pangkat 4/3 tambah C. 4/3 ini bisa kita pecah menjadi X pangkat 3 dari X. Kenapa? Karena lebih sederhana menggunakan X pangkat sepertiga seperti yang kita lihat di layar kita ini. Selanjutnya, kita harus mengenal sifat-sifat dari integral tersebut. Jika ada integral K suatu fungsi fx dx, maka K-nya tersebut merupakan konstanta yang dapat kita keluarkan dari fungsi integral fx dx tersebut. Yang kedua, integral dari dua fungsi, jika itu tambah ataupun kurang, maka integral atau masing-masing fungsi tersebut bisa kita pecah menjadi integral dari fungsi pertama dan integral fungsi kedua. Untuk mengaplikasikan dua sifat integral ini, lihatlah contoh nomor 1. Integral dari 3x pangkat 2 kurang 2x tambah 1 per x pangkat 3 dx. Maka untuk menjawabnya kita sederhanakan dulu dengan cara menaikkan x pangkat 3 ke atas alias ke pebilangnya. Maka integral 3x kuadrat kurang 2x tambah 1 x pangkat 3 yang di bawah naik ke atas menjadi pangkat min 3, maka kalikan ke dalam menjadi 3x pangkat min 1 kurang 2x pangkat min 2 tambah x pangkat min 3 dx. Maka kita bisa menggunakan ini di sifat integral yang nomor 2, alias kita pecah menjadi integral suatu fungsi plus minus integral suatu fungsi. Di sini integral suatu fungsi pertama adalah 3x pangkat min 1. Ingat, jika n-nya tersebut tidak sama dengan min 1, maka kita menggunakan rumus. Maka integral dari 3x pangkat min 1 adalah koefisiennya 3 atau konstantanya 3 kali ln x, kemudian ini min 2 x pangkat min 2, karena di sini n-nya tidak sama dengan 1 alias n-nya tersebut masih normal, maka min 2 per min 1 x pangkat min 1. Kenapa? Karena telah kita jumlahkan dengan 1. Kemudian x pangkat min 3 adalah 1 per min 3 tambah 1 min 2 x min 3 tambah 1 min 2 tambah c. Maka hasilnya adalah 3 ln x tambah 2x pangkat min 1 kali min setengah x pangkat min 2 tambah. Soal nomor 3, integral dari 5 dalam kurung 2x tambah 1 pangkat 2 dx. Di sini kita bisa menggunakan dua cara. Yang pertama, kita uraikan pangkat kuadrat dari 2x tambah 1 dx ini menjadi 5 4x kuadrat tambah 4x tambah 1 dx. Maka kita kalikan ke dalam menjadi 20x kuadrat tambah 20x tambah 5 dx. Setelah itu kita menggunakan rumus cara cepat tadi. 20 merupakan K per N tambah 1, N-nya 2 tambah 1 3, X N-nya 2 tambah 1 3, tambah 20 adalah K per
n-nya 1 tambah 1, 2, X, n-nya 1 tambah 1, 2, tambah 5, X-nya awalnya tidak ada menjadi ada. Kenapa? Karena pangkatnya bertambah 1 menjadi X, tambah C. Maka kita sederhanakan menjadi 20/3 X pangkat 3 tambah 20 bagi 2, 10X kuadrat tambah 5X tambah C. Nah, cara yang kedua, kita misalkan U adalah 2X tambah 1. Kenapa? Karena nanti kita akan memunculkan DU. Maka turunan dari 2X tambah 1 DU per DX-nya adalah 2, maka kita di sini membutuhkan DX, yaitu DU per 2. Nah, dari integral 5 2X tambah 1 kuadrat DX di sini, yang mana 2X tambah 1 telah kita jadikan menjadi U, maka di sini menjadi integral 5U kuadrat DX tadi di sini kita ganti menjadi DU per 2. Maka menjadi integral 5/2 U kuadrat DU. Di sini 5/2 di sini merupakan konstanta, maka kita bisa mengeluarkannya menjadi 5/2 integral U kuadrat DU. 5/2 yang mana 1 merupakan konstanta 1 atau K per N-nya 2 tambah 1, 3 U N-nya 2 tambah 1, 3 tambah C. Maka 5/2 dalam kurung U di sini telah kita misalkan, munculkan kembali 2X tambah 1 pangkat 3 per 3 tambah C. 5/2 dikali 3, 5/6. 2X tambah 1 pangkat 3 tambah C. Hasil tersebut kita uraikan menjadi 5/6 2X pangkat 3 tambah 3, 2X pangkat 2 tambah 3, 2X tambah 1 tambah C. 1331 bisa kita gunakan dari segitiga Pythagoras. 1331. Maka 5/6 kali 8X pangkat 3 tambah 12X pangkat 2 tambah 6X tambah 1 menghasilkan 20/3 X pangkat 3 tambah 10X kuadrat tambah 5X tambah C. Hal tersebut koheren bukan dengan cara pertama tadi? Ya, tentu koheren. Karena di sini kita masukkan alias kita uraikan pangkat kuadrat, sedangkan di sini kita misalkan U sama dengan 2X tambah 1. Teman-teman bisa pilih cara 1 atau cara 2. Maka di sini dapat kita simpulkan cara cepatnya adalah integral dari K dalam kurung AX tambah B pangkat N dx. Maka cara cepatnya adalah K di sini per A dalam kurung N tambah 1 AX tambah B N tambah 1 tambah C. Maksudnya K konstanta di sini per konstanta variabel X dalam kurung N pangkat ini tambah dengan 1, masukkan lagi AX tambah B N tambah 1 tambah C, yang mana syaratnya jika N dengan catatan N tidak sama dengan min 1. Namun Kak, bagaimana jika N tidak sama dengan min 1, maka kita menggunakan rumus K per A ln AX tambah B tambah C. Untuk mengaplikasikan cara cepat ini, kita lihat contoh nomor 1. Integral dari 3 5x kurang 2 pangkat 4 dari dx adalah, ingat 3 di sini sebagai konstanta, kita jadikan konstanta per AX tambah B, maka variabel X konstantanya adalah 5 kali N-nya 4 tambah 1, tulis kembali 5X kurang 2, N-nya 4 tambah 1 tambah C menghasilkan 3/25 5X kurang 2 pangkat 5 tambah C. Ini merupakan cara cepatnya. Sekianlah materi kita tentang integral, terutama integral tak tentu berupa aljabar. Semoga video di atas dapat bermanfaat bagi teman-teman dan adik-adik semua. Saksikan video selanjutnya tentang integral trigonometri. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.